man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Barang siapa yang menghadiri di sebuah tempat dan di tempat itu dibacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, maka dia sedang ada bertujuan bermaksud untuk mendatangi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat adanya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di guru kami semua Al-Habib Habibana Habib Ahmad dan Habib Hasan, kita semua setiap tahun menuju taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kami semua ini menjadikan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menjadikan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kami semua ini bangga punya nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi kami Nabi Muhammad adalah nabi yang bertanggung jawab dunia akhirat kepada umatnya. Bagaimana dia tanggung jawabnya? Dunianya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bekerja keras menunjukkan ketauhidan kepada umatnya, dan ketika menjelang wafatnya selalu ingat kepada umatnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah, bukankah Al-Kisah mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah malaikat Jibril mendekati dan menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sampingnya adalah malaikat Jibril. Lalu baginda Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa hakku di hadapan Allah ketika aku dipanggil oleh Allah?" Jibril pun berkata bahwa seluruh pintu-pintu langit terbuka dan malaikat berjejer untuk menyambut kehadiranmu. Lalu Nabi sepertinya tidak begitu bahagia dan bertanya lagi itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, "Tolong gembirakan lagi kami wahai Jibril, gembirakan lagi kami wahai Jibril." Apa kata malaikat Jibril? Ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh umatmu akan Allah masukkan ke dalam surga. Subhanallah. Sallu ala Muhammad. Lalu Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan Jibril pun mendekat untuk menjalankan tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah proses dimulai, malaikat Jibril pun memalingkan bukanya. Lalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa engkau memalingkan muka? Apakah engkau benci padaku?" Jibril pun berkata, siapakah makhluknya yang benci kepada engkau wahai Sayyidul Wujud, wahai kekasih Allah? Aku memalingkan muka karena aku tidak tega melihat kesakitan sakaratil maut. Betul wahai Jibril. Lalu bagaimana umatku sakit seperti ini? Iya ya Rasulullah, kalaulah sakit seperti aku, maka aku akan menanggung kesakitan sakaratil maut umatku. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Luar biasa tanggung jawabnya baginda Rasulullah kepada umatnya. Bahkan ketika hampir lepas ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sempat mendekati Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu Sayyidina Ali mendekati Rasulullah, dan apa yang dibisikkan oleh Rasulullah, Sayyidina Ali Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, aku titipkan dua kepada engkau. Satu, aku titipkan sholat, dan yang kedua, aku titipkan orang-orang lemah, orang-orang durhaka, orang-orang yatim. Mereka adalah aset untuk menutup pintu surganya Allah Subhanahu wa taala."
Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka kami dari Kuningan, kami dari Majalengka, kami dari Garut, kami dari Pekalongan, kami dari Pati, kami dari Jogja dan lain sebagainya datang ke sini dengan membawa cinta kepada Rasulullah, datang ke sini dengan membawa cinta kepada duriannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kami semua ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul semuanya dengan Rasulullah, dengan duriah-duriahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Anggun jawab Rasulullah ketika di akhirat. Tidak ada satu nabi pun yang bisa memberikan pertolongan kepada umatnya. Seluruh manusia lari dan menuju Nabi Adam, akan tetapi Nabi Adam tidak bisa memberikan pertolongan. Lari kepada Nabi Nuh, lari kepada Nabi Ibrahim, lari kepada Nabi Musa, lari ke Nabi Isa, semuanya menolak, tidak bisa memberikan syafaat apa-apa. Lalu semua manusia lari kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika manusia miliaran manusia minta pertolongan kepada baginda Rasulullah, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Lalu Allah pun memerintahkan untuk bangun dari sujudnya. Silakan wahai kekasihku, silakan wahai sayyidul wujud, tolonglah mereka yang cinta kepada engkau. Akhirnya